Halo, saya Diko Putandoko dengan NIM 24176 dari akuntansi D3 Akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penagihan dan saksi pajak. A. Pemeriksaan pajak. Peraturan dalam Dirjen Pajak Nomor Per Strip 07-PJ-2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Self assessment merupakan sistem yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini, yaitu wajib pajak diminta untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang dan menyetorkan sendiri ke negara. Apabila tidak jujur dalam menghitung pajak yang terhutang, maka akan diinformasikan melalui surat pemberitahuan. Selanjutnya, Piskup, petugas perpajakan, memberikan wewenang pemeriksaan kebenaran dari surat pemeriksaan tahunan atau SPT dari wajib pajak yang bersangkutan. Pemeriksaan pajak merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terhadap wajib pajak atas pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak yang berlaku guna mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak terhutang dan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. 1. Tujuan pemeriksaan pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 17/PMK 03/2013 bab 2 pasal 2 tentang tujuan dari pemeriksaan pajak, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan sebagai berikut. 1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. A. SPT lebih bayar atau rugi. SPT. B. SPT tidak atau terlambat disampaikan. C. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa. D. Adanya indikasi tidak memenuhi kewajiban selain kewajiban pada huruf B. 2. Tujuan lainnya yaitu pemberian NPWP secara jabatan atau penghapusan NPWP. B. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKB. C. Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding. D. Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. E. Pencocokan data atau alat keterangan. F. Penentuan wajib pajak berlokalisasi di tempat terpencil. G. Penentuan satu atau lebih tempat terhutang PPN. H. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. I. Menentukan saat memulai produksi sehubung dengan fasilitas perpajakan dan atau C. Pemenuhan perpijakan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Pemeriksaan bisa dilakukan di kantor atau pemeriksaan kantor atau di tempat wajib pajak pemeriksaan lapangan yang ruang lingkupnya pemeriksaan dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis atau seluruh jenis pajak baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun tahun yang berjalan. 2. Ruang lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan pajak oleh Fiskus atau petugas pajak terhadap wajib pajak menurut PMK 184/PMK 03/20 pasal 1 ayat 3 dan 4 berikut ini adalah ruang lingkup pemeriksaan pajak. A. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau tempat pekerja bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksaan pajak. B. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan pajak tidak hanya pembatas pemeriksaan, namun pembatas melaksanakan pemerintahan tidak boleh dilanggar oleh pemeriksa karena dalam rangka menghindari supaya pengaduan atau gugatan dari wajib pajak yang terlanggar haknya dalam pemeriksaan tersebut,
Pengaduan maupun gugatan adalah salah satu bentuk ketidakpuasan wajib pajak terhadap pejabat pajak yang melakukan pemeriksaan. 3. Jenis pemeriksaan dan pajak. A. Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubung dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berkenaan dengan adanya masalah dan atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan wajib pajak yang bersangkutan. C. Pemeriksaan bukti pemulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk mendapatkan pembuktian pemulaan tentang adanya dugaan yang telah terjadi tindakan pidana di dalam perhitungan pajak. D. Pemeriksaan wajib pajak lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atau cabang pemeriksaan pabrik dan tempat usaha dari wajib pajak di domisili yang lokasinya berada di luar wilayah kerja unit pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak domisili. E. Pemeriksaan tahunan berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya. 4. Kewajiban yang diperiksa. A. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. B. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dapat memberi peruntukan tentang keadaan usaha wajib pajak dan tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut. C. Menyerahkan kekurangan-kurangannya data yang berkaitan dengan peredaran usaha, aliran uang, aliran barang, laporan bulanan, rekening koran bank, saham, dan harta yang dimiliki baik di dalam negara maupun di luar negeri. D. Memberi keterangan yang diperlukan, misalnya data dari wajib ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. Laporan pemeriksaan berikut ini adalah pedoman pemeriksaan pajak. 1. Laporan pemeriksaan disusun dengan ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memuat pula pengungkapan informasi yang lain yang terkait. 2. Laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpanan surat pemberitahuan harus memperhatikan ke atas pemeriksaan antara lain mengenai A. Berbagai faktor pembanding, B. Nilai absolut dari penyimpangan, C. Sifat penyimpangan, D. Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan, E. Pengaruh penyimpangan, dan F. Hubungan dengan masalah lainnya. 3. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan diisi sesuai dengan tujuan pemeriksaan. 5. Teknik dan metode pemeriksaan pajak. PMK nomor 17/PMK.03/2013 pasal 8 tentang pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berikut ini adalah standar pelaksanaan pemeriksaan. A. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan. B. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan audit program yang telah disusun. C. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. D. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksaan pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. C.
3 pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi, informasi, dan pengacara. F. Apabila diperlukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksaan dan instansi lain. G. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha, atau pekerja bebas wajib pajak, dan atau tempat lainnya yang dianggap perlu oleh pemeriksaan pajak. Sanksi pajak. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan ditaati dan dipatuhi. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak sebagai suatu kendali yang diberikan oleh negara demi menjamin warga negara menaati peraturan-peraturan upaya pelanggaran dalam hak pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang dapat dicegah dan diantisipasi. Indikator sanksi perpajakan yaitu 1. Sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang melanggar harus jelas. 2. Tidak ada istilah kompromi. 3. Sanksi yang dikenakan sebaiknya seimbang. 4. Sanksi yang dikenakan sebaiknya memberikan efek jerah. Jenis-jenis sanksi pajak. 1. Sanksi administratif. Dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuatu jenis pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Berikut penjelasan sanksi berupa denda dan kenaikan bunga dan kenaikan. Denda. Sanksi pajak yang berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Berdasarkan besarnya denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT, masa PPh hingga SPT PPN. A. 7 ayat 1. Terlambat menyampaikan SPT maka denda Rp 100.000 untuk SPT PPh dan 500.000 untuk SPT PPN. B. 7 ayat 1. Terlambat menyampaikan SPT tahunan, denda 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi dan 1 juta untuk SPT tahunan badan. C. 8 ayat 3. Pengungkapan ketidakbenaran, denda 100% dari kurang bayar pajak. Bunga sanksi pajak berupa bunga yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besarnya bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak. A. 8 ayat 2 dan 2A. Pembetulan SPT masa dan SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. B. 9 ayat 2A dan 2B. Terlambat membayar pajak masa dan tahunan. C. 13 ayat 2. Kekurangan membayar pajak dalam surat ketetapan pajak yang kurang bayar karena berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan pajak dan tidak atau kurang dibayar dan ditertibkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. 13 ayat 2A. Diterbitkan SKPKB karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui PKP
tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP atau JKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagai dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 6E Undang-Undang PPN. 14 ayat 3 diterbitkan STP karena PPh tahun berjalan tidak kurang bayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah menghitung. F 19 ayat 2 mengangsur atau menunda pembayaran pajak. G 19 ayat 3 kurangan bayar pajak karena diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah yang sebenarnya terutang. 2. Sanksi pidana. Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang telah melanggar atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindakan pelanggaran, ketidaksengajaan, ataupun tindak kejahatan sengajaan dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian baik bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data, hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Denda pidana. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindakan pelanggaran. Besar denda pidana sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian. Pidana kurungan. Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindakan pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika tidak sanggup dan memenuhi denda pidana yang dikenakan. Pidana penjara. Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan pidana yang diancam kepada wajib pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga. Berbagai sanksi di atas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya agar tidak mendapat sanksi pajak adalah menyampaikan informasi dan data yang berkaitan tentang pajak dengan sebenar-benarnya, sebab ketidakjujuran dalam pelaporan dan pembayaran wajib akan menimbulkan kerugian negara. Selain itu, untuk menghindari berbagai kesalahan, Anda bisa diminta bantuan kepada pihak ketiga yang lebih mengerti tentang peraturan perundang-undangan. Pihak ketiga dapat membantu memutuskan data dan informasi mana saja yang dibutuhkan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Jenis-jenis pajak, sanksi pajak. Jenis-jenis sanksi pajak. 1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Mengamankan penerimaan negara. 3. Memberi efek jerah. 4. Menegakkan keadilan. 5. Mengurangi praktek penghindaran dan pengelakan pajak. Sekian dari saya, terima kasih.